Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kemarin kan saya mendapatkan penugasan kelompok, tetapi untuk kali ini saya mendapatkan penugasan mandiri, di mana masih tetap penugasannya dari mata kuliah kelembagaan pertanian, yakni mereview sebuah jurnal. Ya, tetap sih jurnal kelembagaan pertanian Malang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, saya mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dan saya sekarang ada di kelas Pertanian 2C. Ya, ini dia. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Potensi dan Peran Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Bali, yang dimana ditulis oleh rekan Idewa Putu Okasuwardi, Dwi Putra Darmawan, dan Idewa Gediraka. Mereka merupakan sarjana program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar, Bali. Untuk pada bagian abstrak, poin yang saya tangkap yakni potensi dan peran kelembagaan pertanian dalam pelindungan lahan pertanian yang ditawarkan di Provinsi Bali. Pencapaian swasembada beras di Provinsi Bali memiliki kendala yang cukup parah karena konversi lahan sawah sulit diatasi. Oleh karena itu, kontrol konversi offline melalui penetapan lahan pertanian berkelanjutan perlu disertai dengan upaya untuk memperkuat institusi pertanian. Jadi, pada garis besarnya, jurnal ini membahas tentang kebutuhan beras berdasarkan kelembagaan yang ada di Provinsi Bali. Tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tidak dibarengi dengan masalah yang dihadapi, yakni konversi lahan, di mana lahan pertanian di Bali semakin tahun mengalami penurunan karena dikonversi menjadi lahan untuk sektor pariwisata. Next. Pada bagian pendahuluan, saya ada 4 poin penting. Yang pertama, kebutuhan akan pangan utama beras penduduk Bali pada masa yang akan mendatang diprediksi mengalami kenaikan, di mana tahun 2015 kebutuhan beras sebesar 653.270 ton. Kemudian pada tahun ini 2020 diproyeksikan kebutuhannya sebesar 698.010 ton, dan pada tahun nanti 2025 tepatnya diprediksi juga kebutuhan beras naik sebesar 738.653 ton. Untuk poin kedua, upaya pemenuhan kebutuhan beras penduduk di Provinsi Bali tampaknya terkendala oleh luas tanam padi yang semakin berkurang akibat terjadinya alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Untuk poin ketiga, berbagai skenario peningkatan produksi beras akan sangat sulit dilaksanakan apabila alih fungsi lahan tidak dihentikan, minimal dibatasi. Keempat, upaya pelindungan terhadap lahan pertanian secara legal formal telah dilakukan melalui produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat menjadi PLP 2B. Pada penelitian kali ini ada 3 poin metodologi penelitian, yakni yang pertama, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rancang penelitian survei dan selanjutnya hubungan antar variabel dianalisis serta diinterpretasikan sehingga rancangan penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian korelasional. Untuk yang kedua, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali, yakni tepatnya di daerah Tabanan, Badung, dan Gianyar. Penentuan lokasi tersebut berpedoman pada metode purposif. Kemudian yang ketiga, yakni populasi penelitian adalah kelembagaan pertanian yang terkait dengan pelindungan lahan pertanian pangan, baik yang bersifat pembina atau disebut dengan regulator, pelaksana atau disebut dengan user atau operator, dan pelayanan atau disebut dengan service. Kemudian untuk poin berikutnya, yakni kita menuju ke pembahasan. Langsung aja ya kita ke pembahasan yang pertama.
Oh iya, untuk kali ini saya akan ada tiga poin pembahasan. Yang pertama, yaitu potensi kelembagaan pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan. Kemudian, yang kedua, peran kelembagaan pertanian dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan. Yang ketiga, yakni potensi lahan pertanian pangan di dalam penyediaan pangan bagi penduduk di Provinsi Bali. Kita menuju langsung ke poin yang pertama, yakni potensi kelembagaan pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan. Kelembagaan pertanian yang dimaksud adalah kelembagaan yang memiliki hubungan relevan dengan upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan dan diperoleh melalui identifikasi jenis-jenis kelembagaan pertanian yang ada di lokasi penelitian. Untuk identifikasi jenis kelembagaan berdasarkan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi pengembangan, fungsi pendukung, dan fungsi pelaksana. Ya, untuk pengertian berdasarkan fungsinya, yang pertama yakni kelembagaan pembina, meliputi kelembagaan pembina pengembangan sumber daya manusia, serta kelembagaan inovasi dan diseminasi teknologi spesifik lokasi. Kemudian yang kedua, yakni kelembagaan usaha, mencakup kelembagaan usaha kelompok, gabungan usaha kelompok, koperasi, serta kelembagaan usaha kecil, menengah, dan besar. Untuk yang ketiga, kelembagaan penyimpanan, merupakan kelembagaan pelayanan terdiri atas kelembagaan pelayanan penyediaan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran, serta informasi pasar. Ya, poin berikutnya, kelembagaan pertanian yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, instansi pertanian. Kedua, kios pertanian. Ketiga, kelembagaan pengkreditan. Keempat, koperasi petani. Kelima, kelompok tani. Dan keenam, yaitu subak. Data ini berdasarkan hasil curah pendapat atau brainstorming para ahli melalui forum expert meeting dengan teknik diskusi kelompok terarah atau FGD. Next. Jadi ini tabel potensi kelembagaan pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan. Jadi tadi 6 poin tadi sudah dipilah menurut fungsi kelembagaan, jenis kelembagaan. Yang pertama yakni pembina. Jenis kelembagaannya berupa instansi pertanian, di mana skor yang didapat yakni 79,68. Kategori potensinya tetap baik. Jadi kelembagaan untuk instansi pertanian ini masih cukup baik ya. Kemudian yang kedua yakni pelayanan. Dari yang pertama yakni untuk sektor kios pertanian, di mana mendapatkan poin yang cukup rendah yakni 64,72. Jadi masuk kategori potensi kurang baik, alias ini masih kurang dimanfaatkan atau dikembangkan lagi. Yang kedua yakni lembaga pengkreditan. Skornya mengalami peningkatan tapi masih tetap kurang, di mana yang didapatkan yakni 67,53. Kemudian untuk fungsi kelembagaan pada sektor usaha, ini ada yang pertama yakni koperasi petani, di mana mendapatkan poin yang cukup rendah 66,19. Kemudian yang kedua kelompok tani, mendapatkan poin yang cukup tinggi, masuk kategori baik dengan poin 77,46. Kemudian yang ketiga yakni subak, mendapatkan poin yang cukup tinggi juga dan masuk kategori baik yakni 78,56. Untuk yang poin kedua yakni peran kelembagaan pertanian dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang sangat penting untuk dibahas. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian secara umum, kelembagaan pertanian kurang berperan dalam upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan dengan skor sangat rendah yakni 51,57. Kemudian secara umum parameter-parameter kelembagaan pertanian yang berkaitan dengan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan rata-rata mengindikasikan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan. Kemudian yang ketiga yakni pengurus kelembagaan pertanian rata-rata tidak memiliki item tupoksi yang menyebutkan tugas serta kewajiban pengendalian tata peruntukan lahan pertanian pangan.
Ini dia data yang didapat dari sektor peran kelembagaan pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan. Yang pertama dari fungsi kelembagaan pembina, di mana ada kelembagaan yang berupa instansi pertanian atau berbasis pemerintah, mendapatkan skor yang cukup bagus 79,68. Kemudian dari fungsi pelayanan atau user, jenis kelembagaannya ada dua, kios pertanian dan lembaga pengkreditan. Untuk kios pertanian mengalami skor yang cukup rendah, 64,72. Dan untuk lembaga pengkreditan masih tetap rendah skornya, yakni 67,53. Kemudian dari fungsi usaha ada tiga jenis kelembagaan. Yang pertama yakni koperasi petani dengan mendapatkan skor 66,19. Jadi ini tetap masih rendah. Kemudian yang kedua yakni kelompok tani, mendapatkan skor yang lumayan tinggi, yakni 77,46, tetapi masih tetap masuk kategori potensi kurang berperan. Jadi di sini kelompok taninya masih kurang berperan dalam pengembangan sektor pertanian di daerah. Kemudian ketiga yakni subak, yakni skornya mengalami kenaikan bahkan lebih besar dari kelompok tani, yakni 78,56. Ini masuk kategori potensi cukup berperan. Kemudian untuk poin ketiga yang terakhir, yakni potensi lahan pertanian pangan dalam penyediaan pangan bagi penduduk di Provinsi Bali. Dari data yang didapat, asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan skenario peningkatan produksi beras di Provinsi Bali yaitu data 10 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai tahun 2013 yang meliputi rata-rata luas panen sebesar 147.510 hektar, tingkat produktivitas padi sebesar 5,6 per hektar dengan pertumbuhan produktivitas 0,38%. Nilai konversi padi ke beras sebesar 0,63%, laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,15%, tingkat konsumsi beras sebesar 122,98 kg per kapita atau per tahun. Permintaan beras untuk industri dan upacara ada sebesar 23,5% dari permintaan rumah tangga dan kebutuhan untuk stok sebesar 10%. Di mana data yang didapat dari produksi dan kebutuhan beras di Provinsi Bali berdasarkan kondisi saat ini atau existing condition. Untuk periode 2010, produksi beras mencapai 547.571. Kebutuhan beras yang dibutuhkan 614.893. Rasionya negatif 0,89. Untuk tahun 2015, produksi beras sebesar 558.054 ton. Untuk kebutuhannya yakni 653.270 dengan rasio negatif 0,85. Kemudian untuk 2020 ini produksi beras diperkirakan sebesar 568.738.000 dengan kebutuhan yakni sebesar 698.010 ton. Masih tetap mengalami kekurangan yakni negatif 0,81, dan pada tahun 2025 nanti diprediksi produksi beras yakni sebesar 579.626 ton dengan kebutuhan berasnya sebesar 738.653. Masih tetap mengalami kekurangan dengan rasio negatif 0,78. Ini merupakan gambar grafik produksi dan kebutuhan beras di Provinsi Bali berdasarkan kondisi saat ini atau existing condition. Kita lihat garis biru menunjukkan produksi beras dan garis merah menunjukkan kebutuhan beras masyarakat. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangannya. Saya mengharapkan kritik saran dari kalian. Jika kalian ingin menanyakan ke lembaga pertanian, silakan tulis di komen ya. Saya langsung saya akhiri saja tanpa memperpanjang waktu. Saya Abdul Salam, meminta maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.